dipaksa berhubungan dengan sosok pria tinggi hitam berambut keribut seperti genderuwo. Genderuwo itu maksudnya ganteng, dermawan, rupanya wow. Nah, semoga atas masalah ini jadi lebih baik lagi, Fadel. Macam-macam seperti itu yang dirasakan. Kira gimana lah kalau jadi seorang ibu single parent? kalau kita lihat sekarang Fadel ini juga udah setara Harry Potter ya. Gak bisa bedain Harry Potter apa tiba-tiba jadi Harry Potter Fadel. Belum bisa menerima maaf ya kan Niki ya? Enggak Gak akan apa gimana kan Niki? tidak akan. Teriakan Nikita Mirzani setelah dengar cerita dari Loli sakit hati dipaksa genderuwo ini. Gimana nih? Aduh, sakit hati banget nih Nick Mir dengar kesaksian Laura ya, anaknya di persidangan kemarin tanggal 2 Juli yang dilakukan secara tertutup. Nah, video lengkapnya nih, gimana dia teriak dan histerisnya waktu Loli kasih alur cerita dia diapain aja sama si Padel Kodel. Waduh, kita bahas nih, ada videonya ya. Kita sikat aja di Let's Go Sip. Let's go ibu-ibu bergosip, mantap. Jadi kabar terbaru dari Nick Mir dan juga Laura ya, itu udah ada di persidangan. Nah kemarin di tanggal 2 Juli sidangnya dilakukan secara tertutup. Itu tuh si Laura ya, itu menceritakan ya pada hakim dia diapain aja sih sama Fadel Kodel. Tapi sebelum si Laura nih cerita ya, jadi Laura nih minta nih sama mamanya Nick Mir ya, kan ada masalah juga Nick Mir kan sama Riza Gladys ya. Dia bilang, mama nih jangan di ruang sidang dulu gitu, dia nggak pengen mamanya mendengar kesaksian dan cerita dia dipaksa apa aja tuh, mungkin pegang-pegang titit gitu. Tiba-tiba ingat duit maksudnya. Dan titiknya Padel tiba-tiba ingat duitnya Padel. Nah, karena si Padel ini memaksa si Laura itu mengaborsyongkan buah hati mereka. Waduh. Tapi ini juga buat peringatan ya ibu-ibu kalau punya anak cewek gitu, supaya dijaga baik-baik. Kalau punya anak cowok supaya burungnya juga dijaga baik-baik tuh, jangan nafsu birahi doang tuh yang di otaknya ya. Nah, wah, itu di mana Nikita teriak-teriak ya, dia paksa masuk buat dengar kesaksiannya Laura, anaknya. Dan di sini kita lihat yang baju putih itu guys, yang baju putih itu Laura ya. Hai. Dan kalau kalian tahu bahwa di sini memang kalau dari artikel ini ya, Fadel itu sudah mengakui bahwa dia memaksa Laura untuk mengaborsyongkan buah hati mereka ya. Nah, jadi dikasih tahu sama Laura di kesaksian ini alur ceritanya bagaimana dia bersama si Padel, terus bagaimana dia dipaksa berhubungan gitu. Laura coba ceritakan gitu. Saya dipaksa berhubungan dengan sosok pria tinggi hitam berambut keribut. Seperti genderuwo. Genderuwo itu maksudnya ganteng, dermawan, rupanya wow. Nah, rupanya itu wow gitu. Genderuwo gitu. Ganteng, dermawan, rupanya wow gitu. Dan semua pernyataan ini dibenarkan oleh Fadel. Fadel pun juga udah minta maaf ya, bahwa kemarin itu sampai dia ngomong, saya nggak pernah apa-apain Laura. Saya nggak pernah seujung jari pun saya ngapa-ngapain dia. Ternyata itu semua bohong, kebohongan publik ya. Dan sekarang dia sudah mengakui semuanya. Gua di sini ngejaga Loli dari dia di UK. Lu bilang gua ngejahatin anak lu. Nih, gua di sini ngabisin waktu buat dia. Waktu gua habis buat dia. Dance gua keganggu semuanya buat dia. Karena apa? Gua mau ngejaga dia. Bagaimana dia menyetubuhi Laura ini dengan paksaan, dengan cara menjanjikan Laura ini menikah gitu. Dan Laura pun menurut kesaksian polisi ya, itu juga membenarkan bahwa dirinya tuh nggak pernah mau dan terpaksa ya melakukan hubungan badan dengan sosok genderuwo ini, ganteng, dermawan, dan rupanya wow. Dia nggak pernah ada alasan mau sama mau, dia melakukan semua secara terpaksa. Nah, ya ceritanya karena memang si Fadel ini meminta dan tanda kutip ya, memaksa untuk berhubungan badan dengan Laura ini waktu dia masih di bawah umur, sekarang juga masih kayaknya. Itu dia menjanjikan, kamu kalau mau bersetubuh dengan aku akan berjanji menikahi kamu. Nah, dengan iming-imingi menikah, pada saat tersebut kita tahu juga Laura kan ada masalah, dia diusir dari rumahnya, dia berharap mempunyai keluarga yang memang menerima dia.
hatinya sedang kosong, di sanalah biasanya memang setan-setan masuk. Setan genderuwo ini masuk, nggak cuma masuk ke hatinya, titiknya juga masuk. Loh. Tiba-tiba duit masuk gitu maksudnya. Mungkin dibiayain ya sama si Fadel. Kayaknya dibiayain dia apa Laura yang biayain? Kayaknya Laura yang biayain deh. Endorse-nya banyak gitu. Emang ada yang ikhlas gitu. Emang ibu-ibu ada teman-teman Desco dia ada yang ikhlas berhubungan badan dengan Fadel gitu ya. Goyangannya kan goyang cecek di dinding ya. Goyang setrum Fadel gitu. Loh. Di sidang tertutup kemarin 2 Juli itu dugaannya dia memberikan kesaksian bahwa dirinya tuh memang dipaksa abortion. Itu sampai 2 kali guys. Wow. Gila, orang tua mana yang nggak teriak, yang nggak hancur hatinya mendengar anak gadisnya yang kemarin masih gadis gitu, sekarang masih gadis juga kan, belum janda, belum nikah ya. Itu dipaksa melakukan abortion sampai 2 kali. Nah, dari liputan 6 dan juga berita yang beredar, awalnya mereka pertama melakukan abortion itu di Januari 2024, itu udah tahun lalu. Berarti anak sekecil ini itu udah dipaksa sama di bedebah ini itu untuk melakukan abortion 2 kali. Nah, berarti kan dia udah bohong ya, udah membohongi publik, membohongi Laura juga. Karena dia tadinya bilang, kalau kamu mau berhubungan sama aku, kita akan nikah loh. Tapi udah dikasih berhubungan, ternyata nggak dinikahin guys. Malah hamidun. Pas lagi hamidun, malah disuruh abortion. Nah, berarti kan memang si Fadel ini bejat gitu loh. Memang benar-benar bejat gitu. Mendengar hal ini, otomatis ya Nick Mir tuh sakit hati banget. Anak gadisnya itu dirusak sama pria hidung legam. Kalau pria hidung belang kan ada putih hitam gitu. Pria hidung belang gitu. Kalau Fadel kan bukan pria hidung belang, mungkin belang juga. Lebih tepatnya belangsak gitu. Belangsak dan blengsek. Nah, tapi kemarin setelah diwawancarai dan keluar sidang, Fadel pun sekarang dengan tampilan baru, dia baru cukur rambut gitu. Sekarang pakai kacamata juga. Dan dia membenarkan dan dia meminta maaf sama Nick Mir ya gitu. Mungkin ini udah kena getahnya, dia akan dipenjara 15 tahun ya kalau memang semua tuntutannya dikabulin sama hakim. Assalamualaikum teman-teman. Fadel udah tadi yang di dalam. Fadel udah kasih tahu ke Tante Niki juga. Fadel juga udah kasih tahu ke Loli juga. Fadel udah minta maaf juga ke mereka berdua atas kesalahan Fadel. Semoga atas masalah ini menjadi lebih baik lagi Fadel. Semoga selesai masalah ini dengan cepat. Fadel tahu gara-gara masalah ini karena Niki juga jadi pusing, jadi sedih karena Fadel juga kemarin sama Loli ya seperti itulah, jadi anak yang tidak baik gitu di mata orang tua. Alhamdulillah sudah, Laura juga tadi sudah memberikan kesaksian, aku juga udah memberikan kesaksian, yang nanti tinggal tunggu aja proses selanjutnya. Kenapa sih Ami? Gak boleh tahu Ami. Ya nggak apa-apa, emosional aja karena kan Laura mau bersaksi tapi sayangnya harus di luar, kan sebagai ibu pengen dengar bagaimana alur ceritanya. Dia sudah dengar, udah Artinya benar-benar sangat menyakitkan ya Mi, mendengar Iya. kesaksian Laura. Bagaimana sih ya sudah yang terjadi sudah terjadi. Mami, ada rasa marah, ada rasa sedih, ada rasa muak, ada rasa macam-macam. Seperti itu yang dirasakan. Ya gimana lah kalau jadi seorang ibu single parent, ya begitulah rasanya. Tadi ketemu sama terdakwa sendiri, Ketemu terus ada yang disampaikan kan itu ya rahasia lah ya, itu nah kan sidang tertutup jadi ya rahasia. tapi ada penyampaian permintaan maaf karena sebelumnya kan Ya terdakwa ada ini- pasti, yang namanya orang udah salah pasti ada. Kasih ya, balik dulu ya. Terima kasih Ami, semangat terus Ami. Waduh, itu dia hancurnya dari Nick Mir ya, kita bisa lihat ya pernyataannya dia gitu. Kalau udah marah kayaknya lebih daripada marah nih, lebih kecewa, hatinya hancur gitu. Kalau kita lihat sekarang Fadel ini juga udah setara Harry Potter ya. Gak bisa bedain Harry Potter apa tiba-tiba jadi Harry Potter Fadel. Mungkin berharap dengan pakai kacamata dia bisa menyulap kasus ini menghilang seperti dia menyulap dan memaksa buah hati mereka berdua dihilangkan dari dunia ini. Waduh, Jadi di sini Fadel dia meminta maaf sama Nick Mir dan juga Laura.
dia karena masalah ini jadi pusing gitu. Dan kamu juga harus minta maaf kepada orang tuamu dan juga kepada Allah, Fadel gitu. Kamu sudah berbuat dosa yang teramat besar. Kamu sudah berbohong, berjanjikan untuk menikahi wanita, tapi ternyata tidak. Dan kamu hanya memanfaatkan Laura untuk nafsu bejatmu semata. Otakmu bukan di sini, tapi otakmu cuma di sini. Nah, di selangkangan doang otakmu, Fadel. Aduh, banyak banget juga yang orang-orang nyalahin Nick Mir juga. Kenapa kejadian seperti ini ya gara-gara Nick Mir juga. Dulu nih kalau ada yang komen ya, dia bilang, dulu koar-koar sudah tidak diakuin anak. Nah, dulu pernah bilang udah nggak anggap anak, tapi sekarang dengan lantang bilang saya ibunya. Nah, jadi kan memang sempat Nikita Mirzani pada saat tersebut bahkan mencoret Laura dari kakak dan ahli waris Nikita Mirzani ya. Asuransi pun dicabut gitu. Kita juga ada jejak digitalnya kan gitu. Tapi kan mungkin yang mau sama Nick Mir ini kebebasan Laura ya. Tapi tidak menyangka kebebasan Laura ini dimanfaatkan oleh si bajingan sialan genderuwo ini. Kalau menurut Let's Go, salah Nick Mir salah itu. Salah Laura pun salah. Tapi yang paling salah adalah Fadel gitu menurut Let's Go ya, karena Let's Go juga laki-laki ya itu. Kalau untuk bersetubuh dan lain-lain, Let's Go mungkin ya nggak masalah lah di zaman saat ini, oke lah kalau mereka berdua saling mencintai gitu. Masalahnya adalah di mana Fadel ini memaksa Laura ini untuk berhubungan dengan sesosok Fadel, sesosok yang baik hati gitu menurut dirinya sendiri. Itu kan setelah diiyakan untuk melayani nafsu bejat dan keinginannya Fadel, bukannya dinikahkan, dijadikan istri yang baik, malah si Fadel ini memaksa untuk menaborsyong janin yang ada di kandungan Laura gitu ya. Itu menurut Lesko kebejatan yang luar biasa bejat sih gitu. Itu udah lebih tepatnya udah membunuh sih gitu. Wajar jika sekarang Laura ngerasa mungkin masa depannya hancur ya gitu, dan dihancurkan oleh seorang Fadel yang bentukannya memang genderuwo banget, ganteng, dermawan, rupanya wow. Gitu kan gitu. Ini kan akan menjadi aib seumur hidup dari Laura, tapi juga akan jadi pelajaran seumur hidup dari Laura juga gitu. Tapi disalahkan Nikitanya pasti ya, Nikitanya juga pasti akan merasa bersalah banget gara-gara saya yang kemarin tidak menerima Laura dari Amerika, dia terpaksa setubuh dengan makhluk legenda itu. Makhluk legenda dance gitu ya. Di dunia dance Fadel adalah legenda gitu maksudnya. Ya kan. Nah, nih. Tapi kalau kalian, menurut kalian nih ini lebih salahnya di Nick Mirnya atau di Lauranya? Kalau Let's Go sih Lauranya salah juga ya, tapi nggak sebesar salahnya Nick Mir dan Fadel. Pertama, kita semua pernah muda. Anak-anak remaja tuh yang paling labil guys. Anak-anak remaja tuh makanya ada barak TNI dan dari KDM itu kan kenapa? Karena remaja-remaja yang paling gampang salah pergaulan, yang minum-minuman keras, narkoboy, kasus Vina juga kan gitu. Terus pacar-pacaran, ya itu memang ketidaktahuan dari anak-anak muda ini gitu. Tapi kalau masalah Fadel kan soalnya dia punya orang tua guys gitu, dan juga dia punya kakak-kakaknya kan. Masa nggak bisa dikasih tahu adiknya tuh jangan otaknya selangkangan doang gitu. Ini ngeri sih, ngeri. Bisa menerima maaf ya kan Niki ya? Enggak, Gak akan apa gimana kan? tidak akan. Sampai kapan nih kan? Ya, Kenapa alasan? Jalan. karena putus pengetahuan saya sudah dihancurkan. Berharapnya nanti putusannya seperti apa kan? Mami dikasih tahu ya, Mami. Ini kan orang yang nyakitin. Kasih jalan. Pesen nggak Mami? Sudah dikeluarkan. Ayo. Dia dikeluarkan. Awas itu. Rusak nanti barang negara itu, barang negara. Insya Allah. Ayo. Mami makasih ya, Mami. Seperti ibunya. Wah, tidak akan ada kata maaf. Gila, siapa yang bisa maafin anak kalian ya? Kalau kalian punya anak ya, cewek apalagi ya, itu udah dihamidunin, dipaksa lagi untuk mengaborsyongkan itu. Wah, itu hancurnya luar biasa guys. Memang Let's Go pun setuju tidak ada kata maaf untuk Fadel. Tapi ya sesuai hukum yang berlaku ya kamu harus menebus itu Fadel itu. Coba waktu itu kamu setelah berhubungan dan hamidun, kamu jadi ayah gitu. Kamu nikahi Loli, ijab kabul aja nggak apa-apa gitu. Ijab kabul doang di KUA. Kamu besarkan anak itu, nanti punya cucu. Nah, Nikita Mirzani ngeliat cucunya dia. Baikkan deh kalian dapat warisan. Ini bahagia kan? Nah, ini sayangnya kamu
Aduh, ini lelaki yang tidak mau bertanggung jawab ini. Nah, makanya jangan rambut doang lu gedein gitu. Hati lu gedein juga. Penghasilan juga harus lu gedein ya. Nah, itu juga untuk bisa bertanggung jawab dengan anak orang gitu loh. Ini bukan anaconda. Anaconda lu pelihara gede ya nggak apa-apa. Ini anak orang lu katanya tanda kutip pelihara udah gede, perutnya lu malah kempesin. Nah, ini bahaya juga nih. Video call, liatin dia. Lu kemana? Lu kemana? Lu balik. Lu di mana malam-malam balik? Itu gua. Lu bilang gua ngejahatin anak lu. Nih, gua di sini ngabisin waktu buat dia. Waktu gua habis buat dia. Dance gua keganggu semuanya buat dia. Karena apa? Gua mau ngejaga dia. Kalau dibilang semuanya, mana lu nggak pernah ngepost? Post itu bukan kata dari cinta. Post itu bukan kata dari cinta. Keren juga kalau udah ngomong. Post itu bukan kata dari cinta. Cinta itu aksi, yang ditunjukin aksinya. Let's go berpikir ya, ini kalau kalian nih, kalau Fadel sebelum sama Loli dia punya pacar, punya mantan ya, mantannya Fadel, pernah ketemu mantan mertua ya, gitu. Kamu tanya anakmu sekarang ya gitu, kamu dulu pacaran sama Fadel, kamu diapa-apain sama Fadel lah? Ini Loli aja sampai kayak gini, apalagi kamu dulu kan gitu. Let's go, yakin nih Fadel bukan pertama kalinya dia bersetubuh dengan wanita ya gitu. Let's go, yakin ya, soalnya cara dia untuk memaksa Loli bersetubuh berarti sebelumnya dia udah pernah merasakan kenikmatan bersetubuh, jadinya dia maksa Loli, ayo dong bersetubuh sama aku, ayo. Kalau kamu bersetubuh kita nikah gitu. Nah, menurut Let's Go gitu ya. Jadi mantannya Fadel, orang tua kamu nonton ini, coba tanyain anakmu ya. Kamu pacaran sama Fadel, dia apain ah? Dia apa nama genderuwo itu ah? Kamu suruh pegang titit dia kan? Gitu ya, ini mantan-mantannya ya gitu. Ih, pegang titit Fadel kan aib banget tuh. Sekarang mungkin mantannya di masa depan gitu, aib apa yang pernah kamu perbuat di hidup kamu yang kamu menyesal? Pegang titik Fadel. Ya mungkin gitu ya, kita nggak tahu juga ya gitu. Soalnya ya itu masalah berhubungan seks itu waduh rawan sekali guys. Bahaya apalagi anak cewek gitu. Jadi deh guys, dengan kasus kali ini kasih pendapat kalian ya, menurut kalian yang mana sih yang paling bersalah dan dukungan support kalian itu untuk siapa? Jadi terima kasih banyak buat teman-teman yang udah mensupport Let's Go ya, dari Sultan Hongkong kita, Sri Wahyu 8161. Kok kamu baik banget sih, setiap hari kamu memberikan support besar ke Let's Go gitu loh. Thank you banget ya atas supportnya Sri Sultan kita. Dan juga dari RA, waduh Riana Anjani, mantap, thank you, sukses ya, dia kasih salam-salam untuk Let's Go. Makasih banget Riana Anjani. Itu teman-teman, kalau kalian suka dengan video ini dan ingin memberikan support lebih atau komen yang ingin dibacakan, itu bisa aja link sampai di bawah atau dari super thank aja seperti teman-teman yang ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya ya. Sampai jumpa lagi di gosip-gosip selanjutnya. Bye-bye.